Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan, saya Madrim Aisyah Mariama dengan NPM 1401102500012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mengenai pengambilan keputusan pada usaha laundry dengan menggunakan beberapa metode teori keputusan serta perhitungan IVPI atau Expected Value of Perfect Information. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pada studi kasus ini, saya memilih usaha laundry yang berada di sekitar lingkungan kampus. Alasan saya memilih usaha laundry karena bisnis ini cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa dan tentunya juga memiliki tingkat permintaan yang tidak selalu sama setiap bulannya. Jumlah pelanggan itu dapat berubah tergantung aktivitas mahasiswa, seperti saat masa perkuliahan aktif, ujian, ataupun libur semester. Nah, kondisi tersebut menyebabkan pemilik usaha itu menghadapi ketidakpastian dalam menentukan strategi yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis pengambilan keputusan untuk membantu pemilih alternatif terbaik. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang ingin dijawab. Yang pertama adalah bagaimana menentukan keputusan terbaik pada usaha laundry dalam kondisi ketidakpastian. Lalu yang kedua adalah alternatif keputusan apa yang paling menguntungkan berdasarkan berbagai metode pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah berapa nilai informasi sempurna yang dapat diperoleh melalui perhitungan IVPI. Nah, pada slide ini menunjukkan tabel payoff yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Terdapat 5 alternatif keputusan yang dapat dipilih oleh pemilik usaha, yaitu menambah mesin cuci dan pengering, membuka layanan antar jemput, menambah pegawai paruh waktu, memperpanjang jam operasional, dan tidak melakukan perubahan. Selain itu, terdapat 3 kondisi permintaan yang mungkin terjadi, yaitu permintaan tinggi, permintaan sedang, dan permintaan rendah. Nah, nilai yang ada pada tabel ini menunjukkan estimasi keuntungan yang diperoleh pada setiap kombinasi alternatif dan kondisi. Sebagai contoh, apabila pemilik memilih menambah 1 mesin cuci dan pengering dan kondisi permintaan tinggi terjadi, maka keuntungan yang diperoleh diperkirakan sebesar Rp5.800.000. Nah, setelah tabel payoff dibuat, langkah selanjutnya itu adalah melakukan analisis menggunakan beberapa metode pengambilan keputusan. Metode yang digunakan yaitu diantaranya ada Maximax, ada Maximin, ada likelihood, equal likelihood, ada Hurwitz, dan Minimax Regret. Nah, setiap metode itu memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga hasil keputusan yang diperoleh juga dapat berbeda tentunya. Nah, di tabel ini merangkum seluruh hasil perhitungan yang nantinya akan dijelaskan satu persatu. Baik, yang pertama di sini kita ada metode Maximax. Metode Maximax ini digunakan oleh pengambil keputusan yang bersifat optimis. Cara menghitungnya adalah dengan mencari nilai keuntungan terbesar pada setiap alternatif. Sebagai contoh, pada alternatif menambah 1 mesin cuci dan pengering, terdapat payoff sebesar Rp5.800.000, Rp2.900.000, dan minus Rp1.000.000. Nilai terbesar dari ketiga kondisi tersebut adalah Rp5.800.000. Setelah seluruh alternatif dihitung, dipilih nilai terbesar di antara semuanya. Karena Rp5.800.000 merupakan nilai tertinggi, maka alternatif terbaik menurut metode Maximax adalah menambah 1 mesin cuci dan pengering. Nah, berikutnya ada metode Maximin. Berbeda dengan Maximax, metode Maximin ini digunakan oleh pengambil keputusan yang lebih berhati-hati atau cenderung pesimis. Cara menghitungnya adalah dengan mencari nilai terkecil dari setiap alternatif. Misalnya, pada alternatif tidak melakukan perubahan. Nilai payoff yang diperoleh adalah sebesar 3 juta, 2.300.000, dan 1.800.000. Nilai terkecilnya adalah Rp1.800.000.
Setelah itu dibandingkan dengan nilai minimum alternatif lainnya. Nah, karena 1.800.000 ini merupakan nilai minimum terbesar, maka alternatif terbaik menurut metode Maximin adalah tidak melakukan perubahan. Oke, selanjutnya ada metode equal likelihood. Nah, metode ini tuh menganggap bahwa semua kondisi itu memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Oleh karena itu, cara menghitungnya adalah dengan mencari rata-rata payoff setiap alternatif. Sebagai contoh nih, pada alternatif menambah pegawai paruh waktu, itu ada 4.800.000 ditambah 2.800.000 ditambah 200.000, kemudian dibagi 3. Sehingga hasilnya nanti adalah sebesar Rp2.600.000. Nah, setelah seluruh alternatif dihitung, dipilih nilai rata-rata terbesar. Hasil analisis menunjukkan bahwa membuka layanan antarjemput dan menambah pegawai paruh waktu memiliki nilai rata-rata tertinggi. Baik, lanjut ke metode berikutnya, ada metode Harwich. Merupakan gabungan antara sikap optimis dan juga pesimis nih. Jadi, dalam analisis ini digunakan koefisien optimisme sebesar 0,8. Rumus yang digunakan adalah alfa dikali nilai maksimum ditambah 1 dikurangi alfa dikali nilai minimum. Nah, pada alternatif menambah satu mesin cuci dan pengering, 0,8 berarti dikali dengan 5.800.000 ditambah 0,2 dikali minus 1 juta. Hasilnya adalah Rp4.440.000. Karena nilai tersebut merupakan yang terbesar, maka alternatif terbaik menurut metode Harwich adalah menambah satu mesin cuci dan pengering. Baik, berikutnya ada metode Minimax Regret, yaitu metode yang berfokus pada kemungkinan penyesalan akibat memilih keputusan yang kurang tepat. Nah, untuk langkah pertamanya itu adalah mencari payoff terbaik pada setiap kondisi permintaan. Setelah itu dihitung nilai regret dengan cara mengurangi payoff terbaik dengan payoff masing-masing alternatif. Misalnya pada kondisi permintaan tinggi, payoff terbaik adalah sebesar Rp5.800.000. Untuk alternatif membuka layanan antarjemput, nilai regretnya adalah Rp5.800.000 dikurangi Rp5.200.000 sehingga diperoleh Rp600.000. Setelah seluruh regret dihitung, dipilih alternatif dengan regret maksimum terkecil. Hasilnya adalah menambah pegawai paruh waktu. Nah, pada tahap berikutnya dilakukan perhitungan Expected Monetary Value atau IMV. Probabilitas yang digunakan adalah 0,3 untuk permintaan tinggi, 0,5 untuk permintaan sedang, dan 0,2 untuk permintaan rendah. Cara menghitung IMV adalah dengan mengalihkan setiap payoff dengan probabilitasnya, kemudian menjumlahkan seluruh hasilnya. Sebagai contoh, untuk alternatif membuka layanan antarjemput, berarti nanti akan 0,3 dikali 5.200.000 ditambah 0,5 dikali 3 juta ditambah 0,2 dikali minus 500.000. Hasilnya adalah Rp2.960.000. Nah, karena nilai tersebut merupakan yang terbesar, maka alternatif terbaik berdasarkan IMV adalah membuka layanan antarjemput. Selanjutnya dilakukan perhitungan IVPI. Pertama, dicari nilai IV with perfect information dengan mengambil payoff terbaik pada setiap kondisi dan mengalihkannya dengan probabilitas masing-masing. Nah, dari perhitungan itu diperoleh nilai IV with perfect information-nya itu sebesar Rp3.600.000. Kemudian IVPI dihitung dengan mengurangi IV with perfect information dengan IMV terbaik. Hasilnya adalah sebesar Rp610.000. Nah, nilai ini menunjukkan batas maksimum biaya yang layak dikeluarkan untuk memperoleh informasi sempurna mengenai kondisi permintaan di masa mendatang. Oke, jadi berdasarkan hasil analisis, keputusan terbaik pada usaha laundry itu dapat ditentukan menggunakan berbagai metode pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian tentunya. Nah, setiap metode itu menghasilkan alternatif yang berbeda karena memiliki dasar pertimbangan yang juga berbeda pula kayak gitu. Nah, namun untuk
Berdasarkan metode IMV yang mempertimbangkan probabilitas dari setiap kondisi, alternatif membuka layanan antarjemput itu menjadi pilihan terbaik nih, karena menghasilkan nilai harapan keuntungan yang terbesar. Nah, selain itu diperolehlah nilai IVPI itu sebesar Rp610.000 yang menunjukkan batas maksimum biaya yang layak dikeluarkan untuk memperoleh informasi sempurna sebelum mengambil keputusan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun perhitungan. Saya Madrim, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.